Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih di pembelajaran tentang induksi magnet, kita akan belajar tentang induksi magnet pada kawat melingkar. Setelah yang pertama kita belajar pada kawat lurus. Ada dua kemarin, kawat lurus panjang yang tak berhingga dan berhingga. Maka sekarang kita akan belajar induksi magnet pada kawat melingkar. Kalau kemarin kawatnya dibuat lurus, ini kawatnya dibuat melingkar. Ada dua nanti. Ini kalau kamu lihat, ini ada titik X yang akan kita ukur kuat medan magnetnya atau induksi magnetnya. Kemudian ini arah I-nya itu berputar ke sana. Tuh, di kawat ini. Jari-jari kawatnya, jari-jari lingkaran kawatnya itu dianggap A. Ini jari kawat. Kemudian nih, titik X ada di sini. Sekarang kita akan mencari induksi magnet di pusat lingkaran dulu. Berarti kalau di pusat lingkaran berarti di titik O. Persamaan yang dipakai adalah B itu sama dengan mu 0 I per 2A. Perbedaannya sedikit dengan yang kawat lurus. Kalau kawat lurus yang bawah ini penyebutnya pakai 2pi, tapi kalau ini hanya 2A saja. Itu untuk induksi magnet pada pusat lingkaran. Sekarang kalau pada titik X, bukan pada titik pusatnya, maka nanti B itu dihitung dari mu 0 dikalikan I per 2A ini, kalikan sin pangkat 3 theta. Theta itu ini loh. Sin tetanya nanti apa Pak? Sin tetanya kalau kamu lihat nih, sin theta itu sama dengan, sin itu kan depan dibagi miring ya. Depannya theta itu A, ini miringnya itu R. Berarti sin theta sama dengan A per R. Nah, ini. Ada dua persamaannya. Kalau pada kawat ada titik pusatnya ini, pada titik X yang berjarak X dari pusat itu ini. Tapi biasanya nanti yang sering keluar nanti yang pada titik pusat ini. Saya jarang sekali ketemu yang persamaan untuk yang pada titik X. Tapi seperti tadi Pak mau bilang, kalian tetap harus belajar karena kadang-kadang nanti di perguruan tinggi kalau kalian masuk yang eksak, ketika belajar fisika dasar, belajar magnet, nanti pasti akan dapat perhitungan seperti ini. Yang induksi magnet bukan di pusat, tapi di titik X yang berjarak dari titik pusatnya. Nah, itu. Keterangannya sama ya, Mas, Mbak. B itu kuat medan magnet. Mu 0 itu masih besaran yang sama. 4pi kali 10 pangkat min 7. I itu adalah arus listriknya. Gitu ya. Nah. Oke, langsung kita masuk ke contoh soalnya biar lebih mudah. Sebentar, sebelum masuk ke contoh soal, ada yang masih lupa saya sampaikan. Ini jika satu lingkaran ya, jika satu lingkaran. Pak, jika tidak satu lingkaran, misalkan ini kan satu lingkaran penuh. Jika hanya setengah, berarti kalikan setengah. Jika hanya seperempat, berarti kalikan seperempat. Kemudian kadang-kadang kawatnya ini dililit. Kelilitan kawatnya itu banyak. Maka nanti ini bisa diberi tambahan N. Nih, ini bisa diberi tambahan N. Nih. Nanti akan diketahui kalau dia tidak disebutkan, misalkan 2 lilitan, 3 lilitan, tidak ada penyebutan seperti itu, berarti lilitannya hanya satu. Ini jumlah lilitan kawat. Kan kadang-kadang dibuat melingkar tuh dililit berkali-kali ya, kayak kalau orang buat kumparan itu kan. Nah itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ada kawat seperempat lingkaran, nih udah ada seperempat lingkaran, dialiri arus 5 ampere, berarti ini I-nya. Gambarnya seperti ini. Arusnya kalau kamu lihat ke kiri, berarti nanti ke sini ke sana dia. Nih, ini I-nya. Jika jari-jari kawat adalah 40 cm, ini A-nya. A. Tentukan besar dan arah. Nah, ini harus pakai arah. Besar dan arah di titik P. Titik P ini berarti sama aja dengan pusat lingkaran. Pusat lingkaran. Berarti kita nanti harus mencari kuat medan magnet pada titik pusat lingkarannya, gitu kan ya. Sekarang arahnya dulu aja Pak, yang susah. Oke, arahnya. Ini sudah saya siapkan gambarnya. Saya geser ke sini. Nih. Kawatnya agak miring toh. Berarti jempolmu mengikuti arah kawat. Nih. Arah kawat ini. Nih, arah kawat. Kemudian kuat medan magnetnya berputar seperti itu. Berarti kalau saya putarkan nanti dia akan berbentuk seperti ini, Mas, Mbak. Saya buat hijau aja. Dia akan berputar gini loh. Ini ke sana. Ini kalau saya teruskan kan gini ya. Ini panahnya ke sana ya. Berarti yang di sini itu masuk.
ini masuk, yang di sini itu keluar. Kamu lihat, titik P itu kan di sebelah bawah kawat ya. Berarti nanti dia itu sebelah sini masih keluar semua. Keluar. Betul, keluar bidang semua. Nah, berarti kita udah tahu. Kuat medan magnet di titik P itu arahnya adalah keluar bidang. Kemudian nyari B-nya gimana, Pak? B itu sama dengan, saya ganti hitam, mu 0I per 2A kalikan N. Lilitannya adakah? Tidak ada, berarti nanti N-nya dianggap sama dengan 1. Gitu. Ini seperempat lingkaran, Pak, berarti ini dikalikan seperempat. Ya. Paham sampai situ? Oke, lanjut. Seperempat. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 5 ampere. Dibagi 2. Titik pusatnya itu 0,40 cm. Berarti kalau saya cari gini. Ini 4-nya saya coret dulu toh. Habis. Betul ya? Tinggal 5 dibagi 2 kali 0,4. Berarti kalau saya cari nanti jadinya gini. 5 per 0,8 pi kali 10 pangkat min 7. Kalau saya bagi lagi bisa nih. Ini jadi 50 per 8 pi ya. Kali 10 pangkat min 7. Berarti nanti kita akan dapat sekitar 50 dibagi 8. Berarti kan 6 ya. 6 2 per 8 atau 6 seperempat. 6,25 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya kemana, Pak? Arahnya tadi kemana, Mas? Keluar bidang. Nah, ini. Ya, itu. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua agak berbeda. Coba kamu lihat. Ada kawat melingkar di titik X. Terus jari-jarinya berapa ini? Oh, jari-jarinya sebentar. Kan arusnya 5 ampere, ini arus. Jari-jarinya 6 ini berarti. Ini 6 cm. Ini 6 cm. Ini 6. Berarti udah diketahui A-nya sama dengan 6 cm. Terus jaraknya ini berjarak 8. Ini saya anggap aja sebagai X ya. X-nya 8 cm. Kemudian ini sudut tetanya yang ini ya. Kalau kamu masih bingung, nih pakai penggambaran seperti ini. Saya ganti seperti ini. Tuh. A-nya itu 6, betul ya. Ini gambarnya saya ganti ke sana. Saya bawa ke sana. Tetanya itu yang ini. Jaraknya yang ini itu 8. Ini 8 cm. Ini 6. Berarti kita harus nyari R-nya. Kenapa, Pak, harus nyari R? Karena untuk menentukan sin tetanya. Kita kan mau mencari di titik X. Persamaan yang dipakai nanti pakai sinus tadi itu. R itu diperoleh dari akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Betul kah? Ya. 36 tambah 64 itu 100. Berarti nanti R-nya ketemu 10. Nah, berarti nanti kita udah dapat nilai sin theta itu sama dengan A per R atau 6 per 10 atau 0,6. Itu nilainya. Persamaan yang dipakai apa nanti, Pak? Ini yang dipakai. Karena bukan pada pusat, mu 0 I per 2A kali sin pangkat 3 theta. Begitu ya? Paham? Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari atau memasukkan angkanya. Oke. Kita akan mencari atau memasukkan angkanya dulu. Nah, sekarang kita hitung dari 4pi dulu. Mu 0-nya 4pi 10 pangkat min 7. Arusnya berapa tadi? Arusnya 5 ampere, betul. Per 2. A-nya berapa, Pak? A-nya itu 6 cm. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 2, 0,06. Ini kalau jadikan meter kan 0,06 ya. Atau 6 kali 10 pangkat min 2. Oke. Kalikan dengan sin pangkat 3. Sinnya tadi 0,6 dipangkatkan dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal cari. Kita coret yang bisa dicoret dulu aja. 4 dengan 2 dapatnya 4 ya. Sebentar ya, tadi masih ada pi-nya belum ya? Oh, ya betul. Ya betul, maaf. Ya.
4pi dengan 2, ini dapat 2, betul ya? 2. Terus biar mudah begini aja. Ini saya ubah gini ya. 4pi 10 pangkat min 7 kali 5, biar perhitungannya kamu mudah. 2, ini 6, 10 pangkat min 2. Ini kan 0,6 dipangkatkan 3. Berarti sama aja dengan 6 kali 10 pangkat min 1 kalikan dengan lagi 6 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Betul ya? Ini dicoret tadi, ini dapat 2. 6-nya habis dengan ini. Oke. Udah. Berarti nanti tinggal sebentar, ini saya geser dulu. Saya luaskan dulu ya. Berarti nanti kalau kita cari nanti ya kita hitung lagi. Sama dengan yang atas itu 2pi 10 pangkat min 7 kali 5 per yang bawah 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan itu 36 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. 2pi dikalikan 2 kalikan 5 itu 10. 10 kalikan 36 itu 360. 360 pi 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Oh, bentar. 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 9. Dibagi 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret atau sebetulnya habis. Berarti nanti tinggal 10 pangkat min 7. Atau sama aja dengan 3,6 pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Atau Tesla juga boleh. Nah, tapi yang kedua ini memang jarang sekali keluar. Tapi tetap harus kita bahas supaya kalian bisa tahu kalau ada sebetulnya untuk mencari kuat medan magnet bukan pada titik pusat, tapi dari titik yang berjarak X dari titik pusat. Oke, itu dulu untuk kuat melingkar dari materi dan contoh soal. Kalau masih ada yang belum paham, langsung ditanyakan ke Pak Bimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.